Silakan duduk. Halo, apa kabar TLCC? Waduh, luar biasa sekali saudara. Saya melihat wajah-wajah yang tidak sabar untuk dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Selamat tahun baru saudara. Saya yakin Tuhan menyertai saudara di tahun yang lama dan pasti Dia akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Seperti khotbah minggu lalu, ada banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. Dan kita juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana seharusnya kita makin setia kepada Tuhan. Kita udah belajar bagaimana bangsa Israel yang diberi hukuman oleh Tuhan. 40 tahun mereka mengarungi kembali padang gurun karena kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kita akan memasuki tahun ini dan kita sudah belajar mengenai visi misi gereja dan kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa menemukan visi itu dan bagaimana kita melakukan visi itu. Ya. Tidak ada orang bisa maju tanpa visi. Saudara ingat pada waktu anak-anak masih kecil kita sering tanya, "Nak, nanti besar mau jadi apa?" Ada yang bilang mau jadi insinyur, ada yang bilang ingin jadi bikin pesawat, ada yang ingin jadi dokter, ada yang macam-macam. Saya pikir mereka sudah bicara mengenai visi ketika mereka melihat profesi-profesi yang ada di televisi ataupun di mana, oh enak sekali menjadi polisi. Dan mereka punya visi ingin menjadi polisi. Dan memang ada beberapa anak yang lupa dengan ini, cuma mereka antusias aja, paling tidak mereka udah melihat ke depan. Tapi ada beberapa anak yang saya perhatikan, ketika dia mengatakan ingin menjadi ini, dan dia terus konsisten dengan ucapannya. Dan besarnya memang dia menjadi profesi yang seperti dia inginkan. Artinya, dia hidup sesuai dengan visinya. Dan ini yang memang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara ingat pada waktu Yeremia dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Dia adalah seorang imam. Tuhan mengatakan kepadanya ada satu visi yang sudah kutanamkan di dalam dirimu sejak engkau berada dalam kandungan. Tuhan menetapkan visi itu kepada Yeremia dan memberitahu kepada dia ketika dia masih muda. Dan Yeremia hidup berdasarkan visi itu. Dan kita sudah melihat bagaimana setiap orang Kristen juga harus punya visi seperti yang Tuhan mau. Benar ya? Harus punya visi seperti yang Tuhan mau, bukan kita. Jadi kalau ada seorang membuat suatu barang, dia punya tujuan untuk apa barang itu dibuat. Demikian pula ketika Tuhan menciptakan kita, Dia ingin supaya kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Dia menciptakan kita. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti si pencipta itu akan kecewa. Karena kita tidak hidup dengan standar Tuhan. Kita sudah melihat itu semua saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih ingat itu. Dan ketika saudara mendengar khotbah itu, saudara mengatakan iya benar, saya diciptakan oleh Tuhan, berarti saya harus hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tapi banyak sekali orang Kristen hanya mengatakan itu benar dan ingat cuma seminggu 2 minggu. Apakah saudara masih ingat dan sudah mencari visi Tuhan bagi saudara? Hari ini saya lebih condong untuk melihat visi kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Supaya kita tidak berjalan sesuai dengan apa mau kita, tapi kita berjalan dengan apa maunya Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai yang ke-10. Saya sudah lama ingin mengkhotbahkan ini dan ini adalah kesempatan yang baik ketika di awal tahun kita melihat ketika Paulus mendapatkan penglihatan. Kisah pasal 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas.
pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lihat di sini ada penglihatan, visi yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Paulus ketika 4 orang ini sedang mencoba untuk menjalankan firman Tuhan. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka sudah melakukan perjalanan penginjilan yang pertama di daerah Asia Kecil, di daerah Makedonia, di daerah Galatia, dan di situ ada gereja-gereja yang didirikan. Di situ ada Listra, ada Derbe di situ, dan mereka pergi ke sana dalam perjalanan penginjilan yang pertama, dan mereka tahu bahwa Tuhan memberikan visi kepada gereja mereka, yaitu gereja di Antioquia itu, supaya mereka pergi memberitakan Injil. Karena ini Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada mereka. Ketika mereka berdoa, para penatua itu berdoa, lalu Tuhan menyatakan kepada mereka, utuslah Paulus dan Barnabas untuk pergi. Jadi itu visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tahu ada visi yang ditanamkan oleh Tuhan kepada gereja di Antioquia. Nah, saya ingin mengajak saudara, apakah mungkin gereja kita punya visi enggak? Pasti gereja kita punya visi. Kalau gereja kita tidak punya visi, kita mau jalan kemana? Coba lihat visi dan misi gereja kita. Coba lihat itu visi misi gereja kita. Kita baca di situ. Visinya adalah The Light Community Church menjadi gereja yang mentransformasi dunia melalui pemuridan. Saudara harus hafal ini. Harus hafal ini, dan kita punya tagline, Transforming the World. Jadi kalau saudara mengingat sebuah slogan yang berarti yang mengatakan Transforming the World, itu sudah menjadi tugas setiap orang di TLCC, anggota, untuk mentransformasi dunia. Saudara dan saudara saya diberi tugas oleh Tuhan untuk mentransformasi dunia. Pak, sulit? Ya, sulit. Ini tidak mungkin. Karena visi adalah sesuatu yang kita lihat ke depan melalui teropong. Kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana. Itu visi. Kedepannya kita akan mentransformasi dunia, seluruh dunia. Sampai mana Pak? Ladang kita seluruh dunia. Tidak ada ladang yang tidak diberikan oleh Tuhan, tempat yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk tidak kita injak. Afrika, iya. Amerika Selatan, iya. Itu visinya ke depan. Ketika kita melihat dari jauh lewat teropong itu visi namanya. Lalu misi. Misinya apa? Misi itu apa yang kita lakukan saat ini supaya kita bisa sampai ke visi itu. Yaitu TLCC menjadi gereja yang bertumbuh melalui pemuridan, melayani Allah dan sesama, serta menjadi saksi Kristus. Ini misi kita. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita mencoba untuk bertumbuh, kita mencoba untuk melayani Allah, mencoba untuk melayani manusia, kita mencoba untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan lihat bagian-bagian ini dalam poin yang kedua. Ini menjadi misi kita. Jadi kita buat slogan, grow, serve, and go. Jadi saudara kalau melihat kata ini, grow, serve, and go, maka sebagai anggota TLCC, saudara akan mengatakan saya wajib bertumbuh, saya wajib melayani, saya wajib bersaksi. Jadi ingat ya, setiap kali kata ini muncul, saudara akan ingat, saya harus bertumbuh secara rohani, saya harus melayani Tuhan, dan saya harus memberitakan Injil. Nah, kita sengaja buat hal yang sederhana ini supaya kita ingat. Kalau saya mengatakan, oke lah kita buat visi statement, vision statement, mission statement kita terlalu panjang, saudara pasti lupa. Tapi kalau ingat grow, serve, and go, mudah sekali. Tapi ingatlah, itu pasti saudara akan mengatakan, kalau grow berarti saya harus bertumbuh. Kalau serve saya harus melayani, tidak bisa tidak. Sebagai anggota jemaat TLCC, saya harus bersaksi. Ini yang akan kita lakukan
beberapa tahun ke depan. Dari mana kita dapat visi ini? Tentu dari Tuhan sendiri. Nanti kita lihat bagian yang kedua. Nah, Paulus dan teman-teman juga punya visi. Punya visi. Cuman kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi. Kita lihat di situ, dua kali dia mendapatkan penolakan oleh Allah ketika mereka memasuki tanah di Asia. Coba lihat peta. Coba lihat peta. Di situ disebut ada, sudah lihat ada peta ya. Jadi mereka Antioquia itu di sini. Ini gereja mereka yang mengutus, bukan Yerusalem, tapi di Antioquia, gereja yang mengutus mereka. Lalu mereka pergi ke Tarsus, ke Derbe. Nah, mereka mencoba untuk masuk ke Galatia karena dalam perjalanan penginjilan pertama mereka sudah masuk daerah itu. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Frigia dan Galatia, sekitar sini nih, ini itu Frigia, itu Galatia. Karena ketika mereka mau mencoba untuk masuk ke Asia, Asia itu adalah provinsi Roma, bukan Asia yang kita sebut sekarang ini. Itu makanya disebut dengan Asia Minor, Asia kecil. Itulah namanya Asia. Jadi mereka masuk ke daerah barat, masuk ke Asia. Roh Allah mencegah mereka. Lalu mereka masuk ke tanah Frigia dan Galatia. Tapi mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Allah juga mencegah mereka. 2 kali Allah mencegah mereka. 2 kali roh Allah mencegah mereka. Kenapa Allah mencegah? Saya rasa Paulus bukannya tidak punya keinginan. Dia murni ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Dia murni ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Cuma ketika dia dicegah oleh roh Tuhan untuk masuk ke daerah Galatia dan Bitinia, itu karena Tuhan ingin supaya Paulus melakukan sesuatu berdasarkan apa yang caranya Tuhan. Bukan berdasarkan caranya Paulus. Dan memang dia belajar perjalanan penginjilan yang pertama di daerah Asia kecil itu, dia berhasil mendirikan gereja di situ. Dan ketika mereka mengatakan, mari kita pergi lagi untuk menengok tempat-tempat di mana kita dahulu pergi melihat saudara-saudara kita di situ. Dan Paulus dan teman-teman ingin pergi ke sana dan melihat kembali. Tetapi Allah mencegah mereka. Walaupun mereka menengok saudara-saudara itu, tapi pengen melanjutkan daerah situ, Allah mencegah mereka. Bukan berarti Allah tidak suka dengan orang-orang di Galatia dan Asia kecil. Saudara lihat Asia kecil itu, di Asia ini, Allah mencegah mereka untuk masuk ke situ. Tapi di daerah situ, sekarang ini daerah Turki, itu ada kota Efesus. Kota ini adalah kota pelabuhan yang besar, dan Efesus menjadi gereja yang besar. Allah mencintai mereka. Jadi Allah bukannya mengatakan bahwa Paulus kamu nggak boleh menginjili di sana. Paulus kamu tidak boleh masuk ke sana. Bukan seperti itu. Allah ingin Paulus melakukan visinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya harus dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara dia. Ngerti ya? Kita semua punya keinginan untuk memuliakan Tuhan. Itu udah pasti. Tapi kadang-kadang kita bersembunyi di balik bahwa kita ingin memuliakan nama. Ini demi kemuliaan nama Tuhan. Ini semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi apakah caranya sesuai dengan keinginan Tuhan? Saudara, banyak gereja yang terjebak dengan metode seperti ini. Jadi ketika mengumpulkan banyak orang di sebuah gedung yang besar, dan orang banyak hadir, lalu ketika kita menyanyi begitu luar biasa, emosi kita kena, benar? Emosi kita kena dan rasanya kemuliaan Tuhan mulai nampak, dan kita merasakan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bilang seperti itu, tapi apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Saya buat gedung gereja yang besar, lalu saya umumkan di sini ada gereja, lalu semua orang datang untuk beribadah di situ. Tuhan tidak menyuruh kita
untuk membuat ibadah. Salah, kita tidak disuruh Tuhan untuk buat ibadah. Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil, memuridkan orang. Saya yakin kita semua setuju pasti. Kalau sekedar untuk buat ibadah, saya bisa saja, oke, ada ibadah di sini. Saudara, ayo kita beribadah dan saya tidak kenal saudara, saudara tidak kenal saya. Cukup saya menyampaikan firman Tuhan, terus saya pergi. Tidak ada kontak di antara kita masing-masing, tidak ada kita saling relasi satu sama lain, membangun bersama-sama, tidak ada pertumbuhan di situ. Hanya orang datang, pulang, pulang setiap minggu. Orangnya banyak, musiknya bagus, pesingernya bagus, pemain musiknya bagus, lightingnya bagus, semua bagus. Dan kita berkatakan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi apakah kita pernah bertanya, Tuhan apakah caranya seperti itu? Paulus ditegur oleh Tuhan. Caranya enggak seperti itu, Paulus. Aku ingin engkau mengikuti caraku. Dicegah. Jadi pada waktu kita mencoba untuk membuat persekutuan di sini, gereja, apakah kita datang dengan mindset kita sendiri? Saya sudah belajar banyak, Pak, di gereja saya yang pertama. Saya belajar di situ. Saya harus melakukan ini karena menurut saya di tempat saya yang lama itu cukup berhasil dan saya harus terapkan di sini. Dan saya bawa konsep seperti itu. Dan ini yang kami alami ketika kami para elder berkumpul, kami datang dengan konsep kami masing-masing. Kita melihat gereja ini, kita melihat gereja itu, kita melihat gereja itu. Dan kita, kayaknya itu bagus. Kita harus kayak seperti itu. Tapi saudara, kami alami sendiri. 1 tahun, 2 tahun, mencoba dengan konsep kami. Tidak berhasil. Tuhan bilang, ngapain? Satu-satunya cara adalah harus berlutut, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Harus seperti itu. Nggak bisa datang dengan konsep kita masing-masing. Saya tahu kita semua punya kepandaian. Tuhan memberikan kepada kita kepandaian. Semua orang punya kepandaian. Datang dengan disiplin ilmu masing-masing. Tapi semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saya ingin kita belajar dari Paulus, saudara. Coba lihat ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi mereka punya keinginan untuk masuk ke Asia, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Saudara harus belajar dari Paulus. Dia mau masuk Asia, Roh Kudus mencegah mereka pergi ke Galatia. Lihat, Paulus taat kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus mencegah mereka untuk masuk ke tanah Galatia, ke tanah Asia, mereka taat. Oke, kami tidak masuk ke Asia. Kami akan ke Galatia. Lalu mereka mencoba untuk masuk ke Bitinia. Tapi Roh Yesus mencegah mereka. Dan mereka taat kepada Tuhan. Nggak usah ngeyel. Kalau Tuhan mengatakan bahwa itu bukan caraku, taati saja. Pak Pendeta, gimana caranya? Kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Caranya adalah seberapa akrab saudara dengan Tuhan. Saya mengulangi ini berkali-kali. Semakin akrab saudara sama suami, sama istri, semakin tahu saudara apa yang mereka mau. Benar ya? Kesukaan istri kita tahu. Kesukaan suami kita tahu. Karena kita makin akrab. Ya, kita makin akrab. Kalau istri saya sedang ini mukanya begini, wah saya tahu lah. Dia sedang beginilah. Kita udah tahu itu semua. Kita tahu apa yang dia mau karena kita makin akrab sama dia. Jadi kalau istri tidak tahu apa mau suami,
padahal sudah menikah 5 tahun ke atas, itu bahaya. Kau nggak kenal namanya. Cobalah ngobrol lah, ambil waktu untuk ngobrol sama-sama. Pa, sebenarnya papa mau apa sih? Ma, sebenarnya mau apa sih? Jadi saya dorong saudara ya, kalau sudah menikah cukup lama, jangan cuma sibuk kerja, coba juga sibuk pacaran. Loh kok ketawa? Iya, mah jalan-jalan yuk. Ya, pergilah berdua jalan-jalan. Ya, mengenang kembali dulu ketika pacaran, itu makin lama makin akrab. Itu suami istri ya. Jadi nanti pulang coba ngomong sama anak-anak, nak papi mami mau pergi ya, jangan ganggu. Anak-anak harus ngerti. Apalagi yang kecil-kecil, ya pergi aja mami. Ya, wifi-nya dibuka, ya, iya. Ya, asal dikasih gadget, dikasih wifi, papi mami pergilah. Manfaatkan waktu itu bersama suami, makin kenal. Nah, saudara mau tahu kehendak Tuhan? Mau ya? Ini bicara mengenai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara nggak kenal, tidak bergaul karib sama Tuhan, nggak pernah baca kitab tiap hari, nggak pernah berdoa tiap hari, dari mana tahu apa maunya Tuhan? Nggak pernah tahu. Makin sering saudara baca sebuah buku, ya, makin sering saudara membaca sebuah buku, katakanlah buku motivator terkenal, Stephen Covey misalnya. Saudara akrab sekali dengan dia, dengan Stephen Covey itu, saudara baca dia, tiap kali bukunya terbit saudara baca. Pikiran Covey itu ada di sini saudara. Sekali, 2 kali saudara baca bukunya dia, pikiran dia itu ada di sini, pasti mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara baca ini tiap hari, pikiran Tuhan itu ada di sini saudara, di sini. Masalahnya kita nggak baca. Masalahnya kita nggak baca. Gereja kita harus baca Alkitab. Supaya kita tahu apa maunya Tuhan. Dan kita tahu ketika Tuhan mengatakan tidak, ya sudah, jangan ngeyel. Nah, Tuhan dari dulu, kadang-kadang kita begini, aku kurang keras bekerja, aku kurang keras bekerja, aku kurang keras bekerja, maka tidak berhasil. Coba nggak bertanya-tanya kepada Tuhan, ini kenapa gagal, apa engkau tidak mau? Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan mencegah Paulus masuk ke Asia, saya tidak tahu, tidak disebutkan di situ. Mungkin ketika mereka masuk ada segerombolan penjahat yang menghadangi mereka, lalu mereka tidak jadi masuk. Bisa saja. Mungkin ada bencana alam mereka tidak jadi masuk. Bisa saja, saya tidak tahu. Yang jelas ketika mereka pindah ke Makedonia, jelas sekali itu melalui penglihatan. Tapi bagaimana Tuhan melarang mereka, itu jelas tidak disebutkan di situ. Tapi kalau Allah mengatakan tidak, jangan ngeyel. Jangan berbalik di statement bahwa bersembunyi di statement bahwa kami belum berusaha keras. Padahal benar-benar Tuhan tidak mau. Jadi kita gereja harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara. Ada banyak masukan ke kita. Gereja harus begini, gereja harus begini, gereja harus begini, gereja harus begini. Tapi saya bilang saya tidak mau dengar itu. Tapi saya mau dengar apa kata Tuhan. Dan memang kita sudah bicara saudara, kita sudah mendoakan ini cukup lama. Visi misi ini bukan dibuat tanpa doa. Nanti saudara kita akan buat buku sejarah gereja. Bagaimana terjadinya gereja ini, bagaimana visi itu bisa terlaksana. Kita akan buat itu dan kita cetak nanti supaya saudara tahu pergumulan supaya bisa sampai kepada visi ini. Lalu bagaimana bisa sampai kepada visi ini? Kita lihat bagian kedua di dalam firman Tuhan. Coba statement bagian pertama, belum ditampilkan itu. Gereja milik Tuhan harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu statement pertama. Statement kedua, kita lihat di situ bahwa visi harus berasal dari Tuhan.
Mari kita lihat ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi dia berada di Troas. Troas itu kota pelabuhan. Coba lihat peta tadi. Troas itu adalah sebuah kota pelabuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke Bitinia. Mereka terus ke arah barat dan sampai di Troas. Sampai di Troas mereka bermalam. Dan di situ Paulus mendapatkan penglihatan bahwa di Makedonia ada orang berteriak, mari menyeberanglah kemari. Troas itu mereka menyeberang ke Filipi, kota pertama di mana mereka singgah. Jadi dipisahkan oleh laut di situ. Nah mereka menyeberang ke sana. Visi harus berasal dari Tuhan. Nah, perhatikan tadi tidak tahu bahwa bagaimana cara Tuhan mencegah Rasul Paulus, tapi di sini kita lihat Paulus bicara dinyatakan oleh Tuhan melalui sebuah penglihatan. Ho rama dalam bahasa Yunaninya artinya panorama. Ya, panorama artinya. Panorama itu terlihat jelas. Jelas sekali melihat itu. Jadi Paulus melihat sangat jelas sekali penyataan Allah bahwa dia harus menyeberang ke sana. Ke Makedonia. Makedonia adalah Eropa. Jadi kalau saudara menemukan kata Makedonia, bahwa itu daratan Eropa menyeberang ke daerah Eropa. Nah, saudara lihat ini, visi itu harus berasal dari Tuhan. Nah, kita coba perhatikan begini. Pak Pendeta, apakah artinya kita semua, Tuhan ketika menyatakan kepada kita, visinya itu melalui penglihatan. Penglihatan, jadi mungkin kami punya gembala sidang, punya pendeta, dibawa dulu oleh Tuhan ke surga, lalu diajari Tuhan, visimu harus seperti ini. Kalau saya tiba-tiba datang kepada saudara dan di mimbar ini saya bilang, semalam saya udah 3 kali naik ke surga dan ngobrol sama Yesus, kami makan nasi goreng dan Tuhan bilang begini, saudara percaya nggak? Halo? Kami makan nasi goreng di sana, enak sekali. Saudara, nasi goreng di surga itu enak loh. Dan saya diajak, ada kokinya di situ dan enak sekali. Kami makan, cuci mulutnya, makan buah kiwi. Waduh, enak sekali buahnya di sana. Percaya nggak kalau saya ngomong begitu? Halo? Hah? Ini pendeta saudara loh. Nggak percaya. Tapi banyak gereja-gereja yang pendetanya ngomong, saya ke surga loh. Saya ngomong begini loh. Heboh dan banyak orang percaya. Kalau ada visi seperti itu dan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan kepadaku bahwa kita harus begini, begitu, begini, begitu. Karena saya masuk ke surga, saya punya jadwal pergi ke sana seminggu 2 kali, hari ini jam sekian sampai jam sekian. Saya ada di sana, saya pulang lagi naik kapal, saya nggak tahu. Konfirmasinya dari mana kita tahu bahwa itu benar? Kita nggak tahu. Artinya saudara, sebenarnya Tuhan sendiri sudah singkapkan di sini apa yang dia mau. Dia kumpulkan murid-muridnya, dia datang katanya di Yohanes pasal 1, dia datang kepada milik kepunyaannya yaitu Israel. Tapi Israel menolak dia, lalu dia kumpulkan beberapa orang, 12 orang dilatih oleh dia. Lalu dari Matius pasal 16, dia aku akan mendirikan jemaatku. Dia mulai mendirikan jemaatnya. Dia mengatakan demikian, orang yang terdahulu akan menjadi orang terkemudian, orang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Jadi mereka orang-orang Israel yang menolak itu rencana Tuhan. Lalu dia mendirikan gereja supaya gereja melakukan apa yang Tuhan mau. Dan setelah dia kumpulkan murid-muridnya, ada ratusan orang, lalu dia pulang ke surga, dia naik ke surga, dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu visi. Tuhan sudah
catat itu. Siapa yang bisa menolak visi Tuhan dalam Matius 28, 19-20? Siapa yang mengatakan itu salah? Enggak ada. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Kita tidak bisa menolak apa yang Tuhan mau. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau ada sekalipun saya ataupun elder gereja mengatakan ada penglihatan yang saya terima dari Tuhan bahwa kita akan melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Konfirmasinya dari mana? Nggak ada bukti. Saya tidak bisa membuktikan bahwa saya mendapat penglihatan itu. Saudara juga tidak bisa membuktikan. Jadi jangan percaya buta. Seluruh penglihatan itu harus dikonfirmasi melalui Alkitab. Karena itu kita tidak akan menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Ketika dia naik ke surga, dia sudah memberikan visi itu kepada kita. Bahwa kita harus memuridkan segala bangsa. Harus berasal dari Tuhan. Tidak bisa tidak. Nggak bisa visi pribadi. Jadi ini visi dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan, saya nggak bisa menolak. Pastor Alex nggak bisa menolak. Pak Aswin nggak bisa menolak. Dari Tuhan. Lalu disodorkan kepada saudara, lihat ini Tuhan sudah singkapkan sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Berasal dari Tuhan. Coba kita lihat lagi visi misi kita. Coba baca dengan teliti. Visinya mentransformasi dunia. Transformasi itu mengubah dari orang biasa menjadi murid Tuhan. Itu bahasa supaya kita sederhana. Disederhanakan. Jadi kalau saudara baca di ADART, itu ada ayatnya. Ada ayatnya, yaitu Matius pasal 28, 19-20. Itu dikutip dari situ. Jadi kita tidak akan jauh dari situ. Kalau kita mengatakan TLCC adalah gereja yang bertumbuh, ada pertumbuhan di situ, ada pengajaran di situ, ada semua orang yang berkumpul dan harus saling menegur bertumbuh di situ. Itu yang Tuhan mau. Ketika dia mengatakan kamu harus memuridkan, itu yang Tuhan bertumbuh dalam pemuridan. Bukankah itu visi yang Tuhan nyatakan dalam Matius pasal 28 dalam amanat agung? Dan melayani Allah dan melayani sesama manusia, bukankah itu yang Tuhan mau? Ketika Tuhan mengatakan pergilah, jadikanlah bangsa muridku, jadilah saksi dimanapun saudara berada. Bukankah itu yang Tuhan mau? Kita nggak bisa saudara menolak apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita nggak bisa dengan cara kita. Pak, saya tidak bisa ikuti cara ini. Saya bilang, itu bukan dari saya. Itu dari Tuhan. Lihat konsekuensinya ketika Tuhan mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus jadi murid dulu. Nggak mungkin kita belum jadi murid memuridkan orang, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Jadi artinya TLCC, perhatikan. Lakukanlah segala macam upaya, berkorbanlah. Kalau saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kemampuanku. Buktikan bahwa saudara berkorban segala macam cara untuk bisa menjadi murid Tuhan. Baru saudara memuridkan orang lain. Ini visi kita, saudara. Visi harus berasal dari Tuhan. Dan saudara lihat sendiri bahwa ketika visi itu diberikan kepada Paulus, mereka pergi ke Eropa. Eropa menjadi pusat penginjilan dunia di daerah modern. Ngerti ya? Penginjilan utusan Injil pertama itu dari Eropa. Bukan Tuhan mengecilkan Asia. Tidak. Tapi Tuhan mau dengan cara demikian. Eropa sudah dibuat oleh Tuhan dengan begitu luar biasa pada waktu itu. Jalan-jalan sudah mulus. Kebudayaan sudah mulai maju.
Dan Tuhan pakai itu supaya penginjilan makin tersebar luas. Kita harus mengikuti cara Tuhan. Yang ketiga saudara, ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Coba perhatikan ayat 6. Saya ingin kita melihat subjeknya di situ. Ayat 6 mengatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Oke? Lihat ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Kalau ada orang menulis sebuah buku, mengatakan mereka, lalu bicara kami, berarti saudara ada orang yang ditambahkan di situ. Siapakah mereka itu? Sudah bisa sebut namanya? Siapa? Paulus, ya benar Paulus, ya pasti Paulus ya. Siapa lagi? Siapa? Silas, oke Paulus Silas, benar. Timotius, pinter. Ini orang yang bertumbuh gitu ya. Jadi Paulus dan Silas, karena dalam perjalanan penginjilan kedua, Paulus dan Barnabas pisah. Ya, Barnabas bawa Markus, Paulus bawa Silas. Pergilah mereka berdua. Sampai di Listra mereka ketemu dengan Timotius. Timotius dibawa. Jadi 3 orang. Mereka adalah Paulus, Silas, dan Timotius. Lalu ayat 10, kami. Siapa yang ditambahkan di situ? Halo? Sudah belajar. Sudah pernah belajar kita. Siapa? Kalau kami berarti siapa? Yaitu yang kami. Kami berarti orang yang menulis kitab itu kan. Siapa? Lukas. Ada Lukas di situ. Kan nggak mungkin Lukas nulis lalu bilang misalnya yang lain yang tidak menulis bilang kami. Loh, emang kamu masuk? Enggak kan? Berarti yang kami itu termasuk yang si penulis itu. Berarti Lukas masih 4 orang. Lihat, yang mendapatkan penglihatan siapa? Paulus. Silas tidak dapat, Timotius tidak dapat, Lukas tidak dapat. Dan mereka berkumpul, mereka berembuk, mereka berdoa dan mengatakan, kami harus pergi berdasarkan penglihatan Paulus. Apa artinya di situ? Mereka harus bersama-sama melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Nggak mungkin kalau Tuhan beberkan itu, visi dan misi itu kepada kita. Silakan pastor dan elder bekerja untuk melakukan itu. Kami penonton saja. Nggak mungkin. Dengan rendah hati, Silas, Timotius, dan Lukas mengatakan, ayo kita kerjakan. Walaupun aku tidak bisa melihat visi itu. Tapi aku tahu itu pasti dari Tuhan. Walaupun aku tidak dinyatakan oleh Tuhan. Tapi aku yakin itu dari Tuhan. Dan aku akan support. Mari kita bekerja bersama-sama. Visi yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kerjakan bersama-sama. Walaupun mungkin itu cuma elder yang dinyatakan oleh Tuhan kepada elder dan disampaikan kepada saudara. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa ketika seorang hamba Tuhan pergi ke sebuah tempat dan dia berdoa untuk tempat itu dan dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, Tuhan menyatakan rencananya melalui dia. Tapi banyak sekali, terutama di gereja-gereja yang menganut kongregasional seperti kita, ketika visi itu disampaikan,
Karena banyak orang yang ingin ngomong, banyak orang yang akan mengatakan, sepertinya kita pernah melakukan itu pendeta tahun lalu, tapi gagal. Artinya itu nggak cocok. Dan yang lain mengatakan, sepertinya harus seperti ini pendeta, kayaknya nggak cocok. Begitu kita kumpul, masing-masing punya visi masing-masing. Dan tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Sama seperti ketika seorang pendeta anggap aja di belakang kemudi. Mengendalikan kemudi. Lalu ingin pergi ke sebuah tempat. Dia ingin belok kiri dengan ingin belok kanan. Di belakangnya ada jemaat yang mendorong mobil itu. Tapi ketika dia ingin pergi ke sebuah tempat, dia hanya bisa menggerakkan setirnya, tapi mobilnya tidak didorong. Tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Jadi saya mengajak saudara, ini bukan visi elder saja. Ini bukan visi saya saja. Ini visi kita semua. Kita harus bekerja bersama-sama. Tidak ada yang tidak ambil bagian. Kemarin waktu di Sekolah Bukit Glory saya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyatakan sebuah kisah tentang sekelompok orang ingin membuat sebuah rumah. Ada ahli batu, ada ahli kayu, ada ahli keramik, dan ahli macam-macam. Ketika rumah itu mau dibangun, si ahli batu tidak mau bekerja. Dia pengen cuti. Kira-kira rumah itu jadi nggak? Apalah jadinya sebuah rumah? Kalau satu tukang yang harus mengerjakan batu tidak bekerja. Apalah jadinya rumah kalau seorang tukang yang ahli kayu tidak bekerja. Rumah itu tidak akan jadi. Kita melihat sebuah visi. Dan saya yakin saudara masing-masing punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Yang tidak saya miliki. Saya nggak punya itu. Saya punya keahlian sendiri, saudara punya keahlian sendiri. Oke? Dan kita harus kerjasama. Kita harus kerjasama. Saya butuh saudara, saudara butuh saya. Harus bekerja bersama-sama. Tahun ini akan menjadi tahun di mana kita dengan serius melakukan visi dan misi kita. Amin. Mari kita berdoa.